Desa Talangudi, Kabupaten Kabupaten Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu, guru hebat yang berbahagia. Kali ini kami akan melaksanakan salah satu tugas dari demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Dalam skenario yang pertama ini, saya akan bertindak sebagai supervisor, kemudian rekan sebelah kanan saya akan bertindak sebagai coach, dan rekan sebelah kiri saya, Pak Miryani, akan bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan video dari kami. Selamat pagi Pak Darmanto. Pagi Pak Wahidin. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Bagaimana Pak Wahidin kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Baik Pak Darmanto ya. Hari ini kita akan melakukan observasi untuk membahas beberapa kompetensi inti dalam coaching ya. Dari mulai listen, terus kemudian mendengarkan dan aktif, dan mengajukan pertanyaan betul. Oke Pak. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk bisa kita memulainya Pak? Saya merasakan ini merupakan waktu yang sudah tepat sekali Pak untuk hal tersebut. Baik Pak Darmanto ya. Iya Pak. Percakapan kita akan menggunakan alur tirta Bapak ya. Jadi pertama mari kita tentukan tujuan dari sesi ini. Iya Pak. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dari ketiga kompetensi tersebut Pak Wahidin. Itu yang paling saya utamakan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Bagus Pak, berarti kita akan fokus di kompetensi bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Iya Pak. Kemudian bagaimana atau bagian mana nanti yang ingin saya amati selama observasi Pak? Saya ingin Bapak dapat mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan kepada coach saya Pak, terutama dalam situasi yang sangat kompleks dan emosional Pak. Baik Pak Darmanto, berarti saya akan mengamati kompetensi yang bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Bagaimana penilaian Bapak saat ini tentang kemampuan tersebut Pak? Saya merasa sudah cukup baik Pak. Tetapi kadang-kadang saya masih merasa pertanyaan saya itu kurang tepat sasaran atau kurang mendalam. Bahkan kalau saya buat range-nya itu di sekitar angka 7 dalam skala 1 sampai 10 Pak. Baik Pak, terima kasih untuk penilaian Bapak sendiri. Sekarang mari kita buat rencana aksi Pak ya. Iya Pak. Apa harapan Bapak setelah melakukan observasi ini Pak? Saya berharap Pak Wahidin dari observasi ini saya bisa mendapatkan masukan yang konkret mengenai bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, dan bagaimana saya bisa memperbaikinya untuk menjadi lebih efektif lagi Pak. Baik Pak, itu harapan yang sangat baik sekali Pak ya. Berarti nanti saya akan mencatat dan memberikan masukan spesifik tentang hal tersebut Pak ya. Terakhir Pak ya, kita akan memastikan tanggung jawab Bapak bagaimana nanti Bapak akan menggunakan masukan yang diberikan nanti Pak. Jadi begini Pak Wahidin, saya akan mengimplementasikan masukan-masukan dari Pak Wahidin tersebut dalam sesi coaching saya berikutnya Pak, dan akan terus berlatih untuk memperbaiki kemampuan saya dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan penuh makna Pak. Baik Pak, terima kasih atas seluruh informasinya Pak ya. Saya yakin ini akan menjadi sesi yang paling produktif ya untuk kita nanti mengadakan coaching Pak ya. Selanjutnya segala sesuatunya akan saya siapkan untuk observasi nanti, dan sampai jumpa pada observasi nanti Pak ya. Selamat pagi Bu Patmi, bagaimana kabarnya Bu Patmi? Baik Pak, selamat pagi juga. Senang sekali saya mendengar kabar Bu Patmi yang baik ini. Ngomong-ngomong nih Bu, kita mau ngobrol masalah apa hari ini ya? Begini Pak, saya itu ditunjuk sebagai Ketua Hari Guru Nasional tahun ini. Nah, tapi saya itu menghadapi masalah Pak terkait kurangnya dukungan dari rekan sejawat saya Pak. Oh iya. Setidaknya itu saja sih yang saya rasakan Pak. Oh jadi masalahnya Anda itu Ibu Patmi itu merasa kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat Ibu ya untuk kegiatan Hari Guru Nasional.
yang notabene-nya kegiatan tersebut itu merupakan kegiatan ya untuk guru-guru itu sendiri. Iya benar Pak. Padahal keinginan saya itu saya tuh mendapatkan dukungan penuh dari rekan sejawat saya sehingga saya bisa memastikan bahwa acaranya itu berjalan lancar dan sukses seperti itu. Wah, setuju sekali saya Bu dengan pendapat Ibu Patmi itu. Nah begini Pak, dukungan mereka itu kan sangat penting karena saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi kerjasama tim ini memang sangat saya perlukan untuk menyukseskan acara Hari Guru Nasional ini Pak. Baiklah Bu, jadi tujuan utama dari Ibu Patmi ini adalah menyelenggarakan acara yang sukses dengan dukungan penuh dari tim rekan-rekan guru Ibu Patmi ya. Apakah ada tujuan lain yang ingin Ibu Patmi capai? Begini Pak, sebenarnya saya itu ingin memperbaiki komunikasi dan keterlibatan tim agar mereka itu merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk melaksanakan acara ini Pak. Baiklah Bu, sekarang mari kita identifikasi apa yang menjadi penyebab dari rekan sejawat Ibu itu kurang memberikan dukungan Ibu ya. Iya Pak. Mungkin begini Pak, mungkin mereka itu merasa tidak terlibat atau mungkin juga mereka tuh kurang paham tentang peran dan tanggung jawab mereka. Itu bisa jadi sih Bu, tapi apakah Ibu sudah mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan? Belum terlalu sih Pak, saya hanya merasa mereka itu tidak peduli begitu Pak. Terus apakah ada pola tertentu nih atau faktor lain yang mungkin mempengaruhi kekurangan dan dukungan dari rekan kerja Ibu Patmi? Oke, mungkin bisa jadi mereka itu memiliki banyak beban kerja yang terlalu banyak, mungkin juga komunikasi yang kurang jelas dari saya Pak. Baiklah Ibu Patmi, kita sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pada hari ini dan ada beberapa faktor penyebabnya seperti kurangnya kepedulian dan komunikasi yang kurang jelas Ibu Patmi ya. Dan selanjutnya mari kita susun rencana Ibu Patmi untuk rencana aksi untuk mengatasi masalah ini berdasarkan faktor penyebab apa langkah-langkah yang menurut Ibu Patmi patut untuk diambil. Begini Pak, saya pikir saya perlu meningkatkan komunikasi saya dengan tim. Mungkin saya akan melakukan pertemuan rutin dan saya akan memastikan bahwa setiap anggota itu tahu perannya apa, tanggung jawabnya apa, seperti itu Pak. Luar biasa sekali Bu Patmi, itu ide yang sangat bagus sekali. Apalagi yang bisa Ibu Patmi lakukan untuk meningkatkan keterlibatan mereka ini Bu. Nanti saya akan memberikan tugas yang jelas dan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan kepada saya Pak. Bagus sekali Bu Patmi. Selanjutnya apa nih yang bisa Ibu Patmi lakukan untuk hal tersebut? Saya akan lebih memberikan apresiasi dan dorongan ke mereka ya Pak ya. Iya. Kemudian saya akan mendengarkan setiap keluhan ataupun jika memang mereka memberikan saran nanti akan saya dengarkan. Wah, Bu Patmi luar biasa sekali, hebat Ibu Patmi. Mari kita rangkum rencana yang sudah Ibu Patmi sampaikan tadi ya. Kalau saya boleh mengumpulkan rangkuman dari cerita Bu Patmi tadi, yang pertama itu akan mengadakan pertemuan secara rutin Bu Patmi ya. Yang kedua akan menyusun peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga itu memberikan tugas yang jelas dan menerima masukan. Dan yang terakhir, yang keempat itu Ibu Patmi akan memberikan apresiasi dan dorongan kepada rekan sejawat. Apakah ada langkah lain yang perlu ditambahkan Bu Patmi? Saya rasa itu sudah cukup Pak untuk saat ini Pak. Oke, baiklah Bu Patmi, sekarang dari rencana aksi yang telah dirumuskan, seberapa yakin nih Bu Patmi untuk melakukan hal tersebut? Saya rasa saya sangat yakin saya bisa melakukannya Pak. Jika saya boleh meminta nilai dari skala 10, kira-kira keyakinan Bu Patmi itu ada di range berapa? Untuk kalau skala 10 mungkin bisa di range 7 sampai 8 lah. Bagus sekali Bu Patmi, berarti sangat yakin ya. Selanjutnya apa rencana aksinya Bu? Begini Pak, nanti setelah ini saya akan mengadakan pertemuan rutin dengan rekan sejawat tadi, kemudian menyusun peran mereka masing-masing apa dan tanggung jawabnya apa. Kemudian saya juga akan memastikan bahwa saya itu telah memberikan tugas yang jelas dan saya akan menerima masukan apapun dari mereka, seperti itu. Bagus sekali Bu Patmi. Selanjutnya apa lagi nih yang mau diceritakan? Apa ya?
Mungkin begini Pak, nanti saya akan membuat jadwal dan checklist tahapan-tahapan yang akan saya lakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah saya itu sudah dilakukan. Saya juga akan meminta umpan balik dari rekan sejawat tadi secara berkala seperti itu. Oke, itu rencananya lah sangat luar biasa sekali Bu Patmi. Jadi Bu Patmi itu lebih mudah untuk memantau kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Ngomong-ngomong nih Bu Patmi, dari beberapa rencana Bu Patmi tadi, adakah skala prioritas mana yang akan Ibu kerjakan terlebih dahulu dan kapan tuh laksanaannya? Begini Pak, nanti saya akan mulai dari menyusun peran dan tanggung jawab yang jelas masing-masing tugasnya apa mereka sebelum saya mengadakan pertemuan, sehingga pada saat pertemuan saya bisa langsung menyampaikannya. Nah, untuk waktunya ini saya akan laksanakan secepatnya dalam minggu-minggu ini Pak. Ya, baiklah Bu Patmi, menanggapi kurangnya dukungan dari rekan sejawat memang tidak mudah seperti yang kita bayangkan Bu, tapi perlu pendekatan yang tepat. Kita bisa mengatasi tantangan ini sesuai dengan suatu hal yang sebelumnya kita akhiri obrolan kita cut. Saya salah baca. Lanjut ya. Menghadapi kurangnya dukungan dari rekan sejawat ini memang tidak mudah Bu. Kita perlu kerja ekstra, tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Tapi dengan pendekatan yang sangat tepat, kita bisa mengatasi tantangan ini. Baiklah Bu Patmi, satu hal lagi sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini, kira-kira apa yang sudah Bu Patmi dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Begini Pak, yang jelas saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi ya Pak ya. Oke. Kemudian saya juga lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada saya sebagai ketua pelaksana. Nah, jadi saya percaya bahwa dibutuhkan kerjasama dalam satu tim untuk menyukseskan sebuah kegiatan. Saya juga berpikir bahwa saya harus lebih terbuka untuk menerima masukan dari tim, kemudian memberikan peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada tim. Nah, dari semua yang telah saya sebutkan tadi, sebenarnya kuncinya itu adalah menjalin komunikasi yang baik dan efektif ya Pak ya dengan seluruh anggota tim saya. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi ya. Terima kasih atas berbagi Ibu Patmi hari ini. Saya yakin Ibu Patmi bisa dong mencapai kesuksesan tersebut. Terima kasih juga Pak atas bantuannya. Sekarang saya merasa lebih siap untuk melaksanakan tantangan ini. Ya, luar biasa sekali Bu. Saya senang mendengarnya. Semoga sukses dalam menyelenggarakan peringatan Hari Guru Nasional ini Bu. Dan saya tuh sebenarnya udah gak sabar lagi Bu, ingin mendengarkan cerita kesuksesan Ibu dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Nanti saya akan ceritakan pengalaman berbagi saya ke Bapak tentang kesuksesan acara ini. Baik, terima kasih Bu Patmi. Terima kasih ya, Selamat Pak. pagi Bu. Pagi Pak. Baik, selamat pagi Pak Darmanto. Pagi Pak Wahidin. Luar biasa sekali Pak. Bagaimana perasaan tadi setelah observasi kita tadi Pak? Alhamdulillah saya merasa sedikit lebih senang Pak, lebih tenang dan memiliki pengetahuan baru terkait untuk supervisi pendidikan Pak. Iya, baik Pak ya. Selanjutnya Bapak ya, kita akan mulai dengan evaluasi dari diri Bapak ya. Siap Pak. Bagaimana Bapak menilai performa tadi waktu diobservasi Pak? Kan dalam kompetisi yang diajukan pertanyaan berbobot tadi Pak ya. Bagaimana performa penilaian Bapak sendiri? Saya merasa sesi tadi berjalan cukup baik Pak Wahidin, meskipun ada beberapa momen sih yang menurut saya itu bisa lebih baik lagi Pak. Apa yang membuat Bapak memberikan penilaian demikian Pak? Jadi Pak, ada beberapa momen itu di mana saya itu merasa coach saya itu tidak memberikan respon yang mendalam Pak. Dan saya merasa itu bukan kesalahan coach saya, tapi kesalahan saya dalam memberikan pertanyaan yang kurang tepat dan kurang menggali informasi yang dibutuhkan. Baik, Pak, boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Oh, sangat boleh sekali Pak, saya terbuka untuk hal itu Pak. Iya, baik Pak ya. Begini Pak ya, tadi saya mengamati saat Bapak mengajukan pertanyaan tentang tujuan ya, Bapak melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian pertanyaan Bapak juga jelas sehingga mendorong coach untuk berpikir lebih dalam. Itu sangat sesuai dengan standar, bahkan lebih tinggi dari yang kita standarkan di awal Pak ya. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak. Namun demikian Pak ya, saya juga ada melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari diri Bapak. Iya Ya. Pak. Misalnya saat tadi Bapak bertanya tentang hambatan yang dihadapi oleh si coaching ya. Iya Pak. Ya, saya mengamati Anda cenderung memberikan pertanyaan yang terlalu umum. Oh iya. Iya, jadi menurut standar seharusnya pertanyaan itu kan lebih spesifik. Oh, Ya. iya. Jadi untuk membantu coaching menggali detail dari hambatan yang detail dari hambatan yang dihadapi oleh si coaching. Oke. Bagaimana menurut Bapak? Oke Pak, baik Pak, luar biasa sekali Pak. Saya setuju dengan apa yang Pak Wahidin sampaikan. Saya memang merasa bahwa pertanyaan tersebut kurang spesifik sih Pak, sehingga kurang menggali apa yang ingin saya sampaikan atau informasi apa yang akan saya peroleh itu belum menggali secara menyeluruh Pak. Ya, bagus Pak. Sekarang mari kita bicara tentang rencana tindakan untuk kedepannya Pak ya. Oke, baik Pak. Ya, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang bagi Pak Darmanto yang akan dilakukan untuk meningkatkan perform dari area ini Pak? Baik. Ini Pak Wahidin, saya akan lebih fokus pada membuat pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi. Mungkin saya bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya peroleh dari menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Saya juga akan berlatih dengan rekan sejawat saya untuk mendapatkan umpan balik sehingga dapat memberikan letak kekurangan saya, Pak. Kira-kira kapan dan di mana Bapak akan memulai menerapkan rencana ini Pak ya? Mungkin adakah orang yang akan bisa dimintai bantuan Bapak? Sesegera mungkin Pak, dalam jangka waktu dekat ini, bahkan bila perlu dalam hari-hari ini saya akan segera melaksanakan hal tersebut, meminta bantuan rekan sejawat saya untuk melakukan simulasi sesi coaching. Dan saya pikir itu akan sangat membantu sekali buat saya Pak. Baik Pak, jika demikian saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik Pak ya. Oke Pak. Jadi ini akan membantu kita untuk melacak perkembangan Bapak sendiri. Benar Pak, terima kasih sekali Pak. Terima kasih sekali. Saya menghargai masukan dan dukungan dari Pak Wahidin. Iya, sebagai penutup Pak ya, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan dan atau dapatkan dari proses ini Pak? Luar biasa sekali Pak Wahidin. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana saya memperbaiki tentang diri saya terkait dengan kemampuan untuk menyusun pertanyaan yang berbobot dan penuh makna. Dan juga saya mendapatkan beberapa ide yang sangat konkret sekali tentang bagaimana saya bisa untuk melakukannya. Terima kasih atas panduan dan bimbingan Pak Wahidin yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak ya, saya juga senang bisa bekerja sama dengan Bapak untuk pengembangan kompetensi ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya Pak ya. Oke, baiklah, terima kasih Pak Wahidin. Sampai Ya. jumpa Pak. Ya. Tidak sampai bawah kan? Tidak akan potong di pinggir Ibu. Lihat. Saya sudah mulai. Tidak Bu, tenang aja Bu. Oh iya. No, tapi ada ire loh. Tidak apa-apa, kebanyakan tidak berisik. Oh, udah ketutupan. Dek, ada bisa ya kalau kerjasamanya. Oke. Jadi Bu Parmi akan lebih mudah memantau kemajuan untuk membuat penyesuaian jika diperlukan. Ngomong-ngomong nih Bu, dari beberapa rencana Ibu, adakah? Ayo damai jelas lu. Tidak, baik. Nasi kan ada dulu. Baik Pak Darmanto, berarti saya akan mengamati kompetensi yang bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Berarti nanti saya akan melihat bagaimana penilaian cut. Nah, lihatnya ke Bu Patmi, jangan ke sini. Lihatnya kayak kita ngobrolin tadi, bahasa itu. Lihat ke Bu Patmi. Oh iya. Ya kan dia ngomong Pak. Ngomong Iya. Pak Darmanto ngomong. Bu Parmi, tadi mas apa Bu? Bebas kan? Iya, bebas Mas. Bebas. Iya. Masa capcay, goreng sudah selesai semua. Kasian sekali si bocil itu gak ada kawan. HP tidak dibawain. Mau diajak main telepon nggak mau.